ada yang lebih tertarik kepada menyaksikan video, ada yang lebih tertarik dengan mendengarkan, ada yang lebih tertarik dengan membaca dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam kami pembelajaran kami membagi anak ke dalam beberapa kelompok, di mana kelompok tersebut kami bebaskan untuk mencari materi. Yang pertama bisa melalui video YouTube dan lain sebagainya, ada yang bisa mencari di buku paket PAI, ada yang mencari dalam artikel Google dan lain seperti itu, Pak. Tapi tujuannya nanti adalah di akhirnya anak dapat memahami kitab-kitab yang 4 tadi kami bagi masing-masing: kitab Taurat kelompok 1, kitab Injil 2, Zabur 3, Al-Quran dan Al-Akhir. Nanti masing-masing kelompok dalam cari materinya itu kami bebaskan menggunakan pilihan, mau video, mau menggunakan buku, Google dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Baik. Berikutnya Pak Narso. Pak Narso kan materi yang diajarkan itu sholat dan zikir dalam kehidupan. Ini kan materi ini wong tua ya. Iya betul. Materi untuk orang tua. Kalau zikir kan anak-anak muda sekarang sulit memahami zikir untuk tazkiyatul nufus. Dan kira-kira jenengan gimana menyampaikan kepada anak bahwa sholat itu hubungannya dengan zikir? Bismillah, terima kasih waktunya, Ted. Jadi cara menyampaikan saya kepada peserta didik nanti diantaranya dengan yang bukan hanya secara tekstual tapi nanti secara kontekstual itu. Misalkan kita memberi penalaran kepada peserta didik bahwa peserta didik setelah merasakan sholat itu ada perasaan nyaman, tenang itu, dan kemudian bisa membedakan antara secara kontekstual ketika orang yang sudah melaksanakan zikir dan sholat itu secara sungguh-sungguh, secara sepenuh hati itu dalam dirinya itu ada sesuatu yang perasaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, karena sudah mindset bahwa sholat itu adalah kewajiban dan zikir itu adalah amalan yang tidak terpisahkan dari sholat, begitu kurang lebih itu. Tapi kan gini Pak Narso, mengajarkan orang murid gitu ya, untuk sampai mampu merasakan nikmatnya zikir itu kan tidak segampang kita ini dicicipi enak loh makanannya, kan nggak segampang itu ya. Kalau suruh nyicipi mendoan rasanya enak apa orang kan gampang, tapi mengajarkan anak bisa mencicipi nikmatnya sholat itu jangankan mereka, kita aja kadang masih sulit. Saya aja masih sulit untuk mampu menang. Untuk kira-kira jenengan gimana kontekstualisasinya? Kalau berdasarkan pengalaman yang sudah saya terapkan itu di lingkungan sekolah, karena jenjang saya jenjang SMP tadi, itu biasanya penerapannya itu menanamkan kepada anak melalui beberapa tayangan-tayangan yang inspiratif itu. Contohnya dengan video video singkat yang menjelaskan manfaat zikir, manfaat sholat. Jadi anak-anak paling tidak ada terbentuk setelah melihat itu, paling tidak mereka ada gambaran, oh ternyata orang sholat seperti ini, dengan ragam bahwa meninggalkan sholat ini contohnya seperti ini. Kemudian tidak orang yang rajin sholat itu seperti ini, gitu yang lebih. Soalnya gini menurut saya, rasa itu kan nggak bisa diperankan ya. Gini, kita sebagai intelektual mendengar gini, asin adalah, itu kan sulit ya. Asin adalah, nah itu kan gak gampang ya. Menurut saya anak seumuran SMP itu anak diajari sholat yang benar saja masih butuh kerja keras ya, gitu kan ya.
bahwa sholat yang benar itu rukunnya ini, syarat sahnya ini, dan lain sebagainya. Nah, jenengan udah mengambil level di atas itu menurut saya, bahwa betul sholat yang benar itu sudah harus sampai kita menemukan halawatul iman itu iya, tapi itu menurut saya terlalu berat. Nah, mungkin nanti Pak Narso fokus kepada bagaimana anak sholat yang benar itu lebih jauh lebih. Saya bilang tadi konsumsi ini konsumsi kesepuan gitu kan ya. Oke, baik. Berikutnya, inovasi apa yang Bapak lakukan dalam pembelajaran di Sempol? Inovasi yang sudah saya lakukan diantaranya dengan menggunakan aplikasi sederhana tadi, namanya Hijrah App itu. Saya sudah mencoba ikhtiar itu, mencari aplikasi yang ringan, tidak itu. Dan ternyata anak-anak juga kecenderungannya menggunakan HP itu lebih dominan daripada metode ceramah dan metode yang konvensional itu. Terus mereka lahir di masa teknologi sudah lahir, tidak dengan kita. Iya. Terus inovasi berikutnya itu ada penugasan penugasan secara daring itu juga kebetulan dari LKPD yang disediakan oleh MGMP PAI itu ada di halaman belakang itu lembar untuk kontrol atau evaluasi untuk pelaksanaan sholat itu. LKPD yang disediakan MGMP. Nah itu barangkali itu jauh lebih baik. Jadi memastikan bahwa anak-anak murid-murid jenengan itu sholat apa tidak itu lebih penting daripada tadi. Terus saya lihat evaluasi itu sudah menggunakan Menggunakan aplikasi ya. Apa Pak yang untuk evaluasi? Evaluasinya yang selama ini bisa itu ya paling spreadsheet Pak. Oh spreadsheet. Kalau Pak Nizar, kalau saya menggunakan apa Pak Nizar? Terima kasih Pak. Evaluasi saya yang semester ini saya gunakan, alhamdulillah saya mencoba aplikasi pembelajaran baru yang namanya itu Wizard.me Pak. Ya, itu di situ cuma kekurangannya berbeda dengan aplikasi yang lain. Ini harus aktivasi anak dulu dengan email untuk masuk ke situ. Nah, nanti di situ anak diberikan beragam soal, ketahuan skornya. Nah, jadi nanti kita sebagai guru bisa memantau itu sejauh mana anak memahami pembelajaran. Atau Wizard.me ini bisa dikatakan sebagai LKPD elektronik Pak. Gitu. Jadi anak lebih tertarik karena LKPD yang tekstual kita masukkan ke ranah digital. Jadi kita bebas berekspresi di situ dan juga menarik perhatian anak. Nah, ketika kita mengasih penugasan kepada anak dengan jawaban anak yang bervariatif ya, itu nanti kelihatan skornya. Jadi kita bisa mengevaluasi dari hasil belajar anak-anak tersebut. Itu sih Pak. Iya. Dengan kuisis enakan mana Pak Nizar? Nah, kalau sama kuisis menurut saya mudahan kuisis Pak. Cuma kalau kuisis itu masih terbatas fiturnya dengan Wizard. Kalau Wizard bisa kita matching soal, terus menjodohkan, terus teka-teki silang dan lain sebagainya. Terus kita bisa memasukkan link video YouTube juga gitu. Cuma kekurangannya ya itu, kalau kuisis kan anak tidak perlu registrasi, kita memberikan PIN, anak bisa login langsung. Kalau Wizard itu harus aktivasi lewat email masing-masing. Harus login dulu ya. Dibuatkan akun. Kalau Pak Hamid gimana evaluasi dilakukan seperti apa? Kalau yang kami lakukan di sekolah kan menggunakan Google Formulir Pak, itu yang menurut saya paling baru saya kuasai. Untuk yang aplikasi lain masih perlu belajar lagi Pak. Itu yang Google Form, Google Formulir. Untuk mengetahui indikator bahwa soal yang dibuat sama Pak Hamid itu sudah berbasis hot, gimana Pak? High quality skills. Oh ya, untuk soal biasanya
kebetulan di GMP PAI kami di Banjarnegara juga menyediakan LKPD, jadi kami biasanya menggunakan LKPD tersebut dengan diedit-edit untuk berbasis dengan literasi. Biasanya ada bacaan-bacaan disesuaikan karena sekarang kan ada yang ANPK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu literasi, maka dari itu kami perbanyak soal literasi seperti itu Pak, untuk menyesuaikan dengan itu pelaksanaan ANPK itu Pak yang kami lakukan. Oke, baik. Berikutnya coba Pak Narso, kita ke PTK ya. Kemarin Pak Narso judulnya apa PTK? PTK saya kemarin Mike. Oh, ya. PTK saya kemarin judulnya, boleh sambil dibuka kan gitu Pak? Oh iya, harus dibuka. Nih kalau nggak dibuka nggak bisa jawab. Saya lupa. Banyak harus siap. Iya. Guru itu sekarang habis energinya di sekolah, jadi kalau ingat banyak hal sudah sulit. Betul tadi. Yang lain sambil menyiapkan Pak Nizar, Pak Hamid untuk judulnya, setidaknya nanti ada sedikit gambaran. Ya, judulnya itu kebetulan meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pendekatan problem based learning pada materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan di SMP Negeri 1 Susukan Banjarnegara tahun pelajaran 2024-2025 begitu tuh. Apa yang masih latar belakang jenengan mengambil tema itu? Ya, kebetulan saya melihat di di sekolah tempat saya mengajar itu, salah satu masalah yang sangat mencolok itu anak-anak itu ketika melaksanakan sholat itu banyak gitu, ada yang hanya, sementara kan kita siasati sekarang pakai absen secara konvensional itu, pakai manual itu, dengan anak datang kemudian sudah sholat belum dicentang gitu. Tapi pada realisasinya itu tidak, anak itu banyak sekali, mohon maaf tanda kutip, banyak yang berbohong itu, bilangnya sudah belum sholat tapi ternyata sudah, ngakunya sudah sholat itu. Nah, itu salah satu yang kemudian menjadi pemikiran saya nanti, bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa dengan kasus yang ada tuh, kejadian-kejadian fenomena yang ada di sekolah itu nanti bisa bagaimana caranya dengan metode pendekatan problem based learning ini nanti bisa meningkatkan motivasi belajar itu. Lalu problem yang jenengan temukan dari anak itu apa ternyata? Dengan PPL ini ketemu clue apa yang jenengan temukan? Kenapa mereka tidak sholat? Kenapa mereka masih ringan meninggalkan sholat itu kenapa? Problem yang ada beberapa temuan yang kami ini, karena saya kebetulan bekerjasama dengan guru BK itu, diantaranya ada beberapa temuan. Yang pertama itu karena siswa itu latar belakangnya dari berbagai macam lingkungan tempat tinggal yang maaf tanda kutip beragam itu kan. Jadi ada anak yang lingkungan pendidiknya tempat tinggalnya pesantren, kemudian ada yang tinggalnya di pasar itu, ada yang tinggalnya juga mohon maaf pergaulan sehari-hari itu dekat pos ronda dan sebagainya. Jadi ragam itunya juga menciptakan suasana yang tidak kondusif pada anak-anak ketika jam ibadah di sekolah. Terus yang lain masih banyak itu. Faktor terkuatnya itu lingkungan Pak ya. Kalau peran orang tua gimana? Peran orang tua dalam masalah itu bagaimana? Sebenarnya orang tua selama ini sudah ada komunikasi dengan kami, dengan guru agama itu
saya berinisiatif itu membentuk kelompok WA, grup WA itu tadi. Jadi kelas saya mudah-mudahan mengapu kelas 7 itu, kelas 7A sampai 7H. Karena kebetulan ada 8 rombel. Nah, saya minta untuk dibuatkan grup itu oleh ada anak-anak. Jadi kecenderungan anak-anak itu kalau untuk pokoknya istilah HP itu sangat suka sekali itu. Jadi dibuatkan grup, dibuatkan grup. Nah, di situ ada yang tugas ketika mereka sampai di rumah itu kan mereka hanya bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat duhur. Jadi di rumah itu sudah mulai saya support ketika sholat asar itu. Jadi nanti tolong sampaikan HP-nya kan kadang-kadang ada yang dipegang orang tua itu. Jadi anak-anak memang di rumah itu maaf tanda kutip faktor ekonomi HP-nya satu tapi buat berbarengan. Jadi kebetulan ini, jadi itu juga manfaat untuk saya untuk sekaligus titip pesan itu kepada orang tua, tolong diingatkan putranya untuk sholat gitu, terutama jam-jam sholat. Baik, Pak Nizam, Pak, siap. Saya judulnya itu peningkatan motivasi dan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan menggunakan media berbasis user.me pada siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Purworejo Kelampok tahun pelajaran 2024-2025. Dari kenapa budi pekerti dengan ambil sebagai penelitian PTK? Oke, terima kasih. Kenapa budi pekerti menjadi yang saya ambil, latar belakang yang saya ambil, karena tadi secara realita di lapangan itu karena anak-anak mungkin dari teknologi yang super dan memang sudah berlebihan, seolah-olah itu kehilangan yang namanya moral ataupun akhlak, Pak. Karena saking banyaknya konten-konten di media sosial yang tanpa sensor dan semua bisa diakses oleh berbagai variatif umur, termasuk anak-anak SMP yang di bawah umur. Jadi mereka sekarang sudah cenderung akhlak buruk yang jenengan temukan faktanya di SMP yang jenengan tidak pernah ada di zamannya, tapi sekarang ada itu apa tuh? Kira-kira yang paling buruk? Contoh yang sangat konkret itu kesesama antar siswa ke guru biasanya itu seolah-olah kayak berbicara dengan temannya tidak mengganggu, maksudnya tidak pakai bahasa Indonesia atau minimal bahasa Jawa Kromo Inggil, itu sekarang sudah hampir banyak gitu, Pak. Kalau mereka mengucapkan kata-kata yang kasar itu antar teman, misalkan karena sekarang itu banyak gampang banget ya ngomong kasar. Saya tuh kayak gitu tuh kayak di sana gimana? Oke, Pak, ada beberapa juga variatif di kalangan anak-anak juga yang seperti itu, dan saya setelah mencoba mengkaji faktor yang paling memang mendominasi adalah media sosial, Pak. Karena di media sosial kayak saya kebetulan jadi kesiswaan gitu. Ketika suatu hari saya razia, terus anak-anak suruh membuka HP, ternyata YouTube yang mereka history YouTube yang dibuka memang artis-artis yang ngomongnya dalam tanda kutip toksik begitu, tanpa sensor seperti itu. Jadi ya tanpa disadari itu menjadi tontonan anak-anak sekarang gitu, Pak. Iya. Mohon maaf kalau sampai tontonan mereka di internet itu ada nggak yang sampai kebablasan, misalkan mohon maaf nonton video-video yang tidak senonoh gitu? Pas 2 tahun yang lalu kebetulan saya razia itu ada satu anak yang sekarang ya alhamdulillah sih sudah lulus, ketika itu ditarik ke BK dan diberikan arahan ada memang. Terus saya tanya kenapa faktor kamu melakukan hal ini, ternyata memang karena pengen tahu dan ternyata kebablasan tahu, dan ya intinya kuriositas lah dari anak-anak remaja SMP kan, rasa ingin tahunya masih tinggi dan lain sebagainya.
Seperti itu Pak. Metode yang jenengan pakai dalam PTK ini apa metode penelitiannya? Metode yang saya gunakan, saya menggunakan media berbasis digital yang tadi yang saya sampaikan ke Pak Enjang, aplikasi Wizard saya coba memang di situ meskipun asing bagi saya, tapi di situ saya mencoba menggunakannya untuk mengetahui bagaimana peningkatan motivasi siswa dalam mengikuti pada materi bab 2 ini tentang Asmaul Husna tadi. Jadi digital Pak, media digital berbasis Wizard.me tadi. Baik. Hasil penelitiannya apa Pak? Hasil penelitiannya di situ ternyata saya menemukan karena media digital LKPD elektronik itu saya rubah. Ini kemarin saya lakukan baru sampling, belum secara lebih lanjut. Nanti akan saya lanjut lebih dalam lagi. Ternyata hasil motivasi anak lebih meningkat karena di situ saya mencoba bertanya kepada anak-anak lebih tertarik mana kalian metode dari buku tekstual dibandingkan dengan aplikasi menggunakan aplikasi ini Wizard.me ini. Ternyata dari anak-anak lebih menyukai yang dari Wizard ini, dan karena juga di situ banyak gambar-gambar animasi dan lain sebagainya yang tidak ditemukan pada LKPD buku atau teks itu Pak. Oke, baik. Saya berikutnya Pak Hamid. Oke Pak. Ini apa Pak tujuannya? Untuk judul proposal PTK saya adalah peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam dan dimengerti materi meyakini kitab-kitab Allah menggunakan metode pembelajaran kontekstual dengan media audiovisual pada siswa kelas 8 SMP Negeri 6 1 Atap Banjarnegara tahun 2024-2025. Itu judulnya Pak. Media audiovisual jenengan pilih alasannya apa? Itu Pak, karena mengikuti perkembangan zaman Pak, gimana kalau anak zaman sekarang ketika menggunakan metode ceramah itu banyak yang ngantuk dan lain sebagainya. Dan ketika kebetulan sekolahan kami mendapatkan bantuan produk dari pemerintah sebanyak 15, nah itu saya coba manfaatkan produk tersebut. Anak-anak ternyata sangat suka dengan ketika anak presentasi itu sudah tidak membaca buku, tapi kami arahkan untuk menggunakan Google Slide, dimana nanti anak memasukkan materi di situ tertarik dengan itu. Dan juga yang sering saya gunakan adalah menggunakan Canva. Biasanya untuk membuat poster anak juga sangat suka Pak, ternyata membuat media dengan menggunakan media seperti itu Pak. Sebentar. Kan tadi apa? Nggih, poster menggunakan Canva. Poster kan visual, tidak audio visual. Ya maaf. Untuk audionya kami biasa menggunakan YouTube Pak, menggunakan YouTube. Terus di Canva juga bisa membuat video Pak, di mana ada tulisan nanti dikasih audio seperti itu, juga anak-anak juga tertarik sekali itu Pak. Ternyata. Iya, betul. Banyak sekali manfaat dari Canva, ternyata saya juga masih belajar ini Pak. Sangat tertarik. Iya, betul. Ada berapa rombel di SMP-nya jenengan? Kalau di sekolah kami, sekolah kecil, sekarang ada 4 rombel. Untuk kelas 7-nya 1, kelas 8-nya 1, kelas 9-nya ada 2 rombel. 4 rombel. Kok menurun harusnya, karena yang 9 itu yang 7. Ya memang kebanyakan di lingkungan kami alhamdulillah sudah semakin sadar tingkat pendidikannya, walaupun tidak sekolah di tempat kami, ternyata banyak yang mondok di Wonosobo alhamdulillah. Daripada dulu ketika pertama kali saya datang ke sana memang banyak anak yang harus kami jemput bola, bahkan tidak ada anak yang daftar ke sekolah pas pertama saya ke sana Pak, tahun 2019. Karena kelas 9 2 rombel. Tapi kelas 8 kelas 7-nya harusnya kan jadi 3 bukan jadi 1. Ya itu Pak, karena memang banyak yang sekolah di sekolah.
sekolah-sekolah berbasis link gitu ya. Anak orang tua mungkin sudah lebih menyukai anak yang di pondok kan bisa 24 jam mungkin terpantau tentu daripada yang sekolah formal biasa. Ya, sekolah formal yang satu atap istilahnya gitu, yang satu atap itu memang saya kayak SD sekarang itu di Purwokerto itu banyak yang tutup, Pak. Oh, Di Duku Walu di tempat saya aja 2 SD tahun ini tutup, ya, udah 2 tahun ini lebih memilih sekolah-sekolah berbasis agama. Saya pernah di Purbalingga itu ngisi satu ngajian perpisahan di sekolah dasar itu juga hampir terancam tutup. Cuma guru PAI-nya itu kreatif, membuat inovasi di sekolah SD itu dia membuka TPQ, membuka bacaan. Itu ketika saya ngaji di sana itu ternyata penampilan itu kayak haflah SD tapi haflah gitu. Itu akhirnya sekarang banyak lagi muridnya. Nah, mungkin nanti Pak Hamid dan kawan-kawan di sini juga sebisa mungkin bahwa meskipun nggak 24 jam tapi anak yang sekolahnya jenengan di SMP itu juga sudah terjamin akhlaknya, pengetahuannya dan lain-lain. Bisa menjadi yang baru. Jadi memang yang sedang kami kumpulkan saatnya adalah kegiatan pagi di mana anak itu pagi berdoa, terus hafalan Asmaul Husna, dan kami coba membagi juz 30 kelas 7 anak sampai apa, dan dibagi tujuannya adalah nanti ketika kelas 9 anak itu melakukan yang minimal tidak asing dengan juz 30 seperti itu untuk menghafal mungkin ya proses itu yang sedang kami tinggalkan. Oke, baik. Berikutnya baca Quran gitu. Ini mau boleh baca apa boleh menghafal salah satu dari juz 30 atau juz berapapun yang Bapak Hamid dulu atau siapa di Hamid? Asing ya Pak, boleh Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Faqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi'ahsil hakim. Sadaqallah. Saya tanya tadi bisa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim itu bacaan mad apa Pak? Mat top ini ya Mas. Fi ahsani taqwim. Oke, di mana kasroh di huruf selanjutnya adalah ya, dibaca panjang. Tapi kan untuk mad tobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Bukan fi ahsani. Itu kan satu kalimat, ngapunten ya Pak, barangkali salah ya Pak. Itu mad tobi'i, bukan apa. Tapi kan setelah mad tobi'i bertemu dengan hamzah ahsani. Ahsan. Ya, kalau ada mad tobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, itu namanya mad tobi'i. Ngapunten ngebleng. Namanya mad ismul fasil. Pemas nggih Pak. Iya, karena makanya ketika baca itu berarti dia membacanya bisa sampai 5 harokat. Tapi dengan bacanya hanya mungkin 2 harokat. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Narso. Ya sahabat berat insira aja lah. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Sadaqallahu.
Inna ma'al usri yusra. Yusra itu roknya dibaca mad apa? Mat lain memang gitu. Mad lain itu apa? Mad lain itu apa? Ngeblank tadi. Banyak jawab. Itu mad tamkin. Amat mungkin gitu. Pak Rizal silakan. Mohon maaf Pak, ini saya rumahnya kan kebetulan dekat musola lagi ya, gimana ya Pak? Terdengar nggak ya? Kedengaran, masih kedengaran. Saya surat Al-Asr aja Pak ya. Monggo. Ini agaknya dekat batu rumah. Mat zona wetan. Kita paten ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innal ladzina amanu. Aman itu bacaan mad apa? Aman. Ya, A-nya kan dibaca panjang. Aman. A-nya kan dibaca panjang. Betul Pak. Oke. Mad batal ya. Ini mad batal betul. Oke, terima kasih Bapak semuanya, Pak Indra, Pak Hamid, Pak Naso. Mudah-mudahan nanti hasilnya terbaik insyaallah. Saya lihat ya tadi cara mengajarnya udah bagus. Mungkin kalaupun ada kekurangan karena waktunya terbatas, beberapa jawaban juga dijawab dengan lancar. Insyaallah Bapak semuanya yang mendapatkan hasil yang terbaik insyaallah. Terima kasih atas waktunya. Ini saya juga azan mulai azan ini. Bisa bangun.